Assalamualaikum anak-anak. Sudah melihat video tadi kan? Nah, dari video yang tadi kita lihat, ternyata kita bisa melihat ya, garis dan sudut itu ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali di sekitar kita yang menggunakan konsep garis dan sudut ya. Bahkan di rumah kita juga banyak ya yang menggunakan konsep garis dan sudut. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah Ibu akan menjelaskan tentang konsep apa itu garis dan apa itu sudut. Nah, ternyata dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan tentang konsep garis dan sudut ini ya. Ada di surat Ar-Rahman dan ada di surat Al-Anbiya. Nanti silahkan bisa dibuka Qurannya ya. Ada di surat Ar-Rahman ayat 17 dan surat Al-Anbiya ayat 33. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu garis. Tentunya kalau kita berbicara garis, pasti yang terbayang itu adalah garis lurus ya. Garis lurus ya, tidak ada ujungnya. Nah, garis itu apa? Garis ialah titik-titik tak terhingga yang disusun berderet dan bersebelahan kedua arah sehingga bentuknya memanjang baik ke arah atas, bawah, ataupun kiri dan kanan ya. Jadi garis itu sebetulnya adalah kumpulan dari titik-titik ya, kumpulan dari titik-titik yang tak terhingga yang disusun bersebelahan atau berderet. Macam-macam garis, ternyata garis itu ada bermacam-macam. Apa saja? Sekarang kita lihat ya. Nah, ada 4 ya. Ada 4 jenis garis. Yang pertama ada yang disebut dengan garis sejajar. Nah, bisa kita lihat seperti ini contoh garis sejajar ya. Ada yang disebut dengan garis berpotongan. Nah, garis berpotongan seperti ini bentuknya. Kemudian ada garis berimpit. Garis berimpit, berimpit itu artinya dempet seperti ini ya. Kemudian yang keempat ada garis bersilangan. Nah, di sini bisa kita lihat ada balok ya. EA bersilangan dengan CD, HD bersilangan dengan AB. Nanti lebih jelasnya akan Ibu jelaskan setelah ini ya. Jadi kita lihat dulu ini garis sejajar. Garis sejajar itu seperti ini. Antara garis yang pertama dengan yang kedua itu tidak ada titik temunya. Ya, tidak pernah bertemu. Kalau garis A, ini A kita perpanjang sampai ke ujung. Kemudian garis B juga kita perpanjang sampai ke ujung, ini tidak akan pernah bertemu. Itu namanya garis sejajar. Bisa bentuknya seperti ini, bisa juga seperti ini ya, bisa juga seperti ini. Garis sejajar banyak. Intinya apa? Intinya kalau garis sejajar ketika diperpanjang dia tidak pernah punya titik potong ya. Itu namanya garis sejajar. Coba lihat di sekitar kalian, ada nggak garis sejajar? Pasti ada ya. Ya, intinya itu tidak pernah punya titik potong. Itu garis sejajar. Sekarang garis berpotongan. Nah, garis berpotongan ya seperti ini ya. Jadi punya titik potong. Garis berimpit berarti dempet. Ya, ini sebetulnya ada 2 garis, tapi karena berimpit jadi kelihatannya satu garis. Ya, ini ada garis A dan B, tapi karena dia berdempet atau berhimpit jadi sepertinya satu garis. Ya, kalau bersilangan ini EA dengan CD berarti EA dengan CD ya, ini berarti bersilangan. Nah, sekarang kita lihat penjelasan lebih lanjutnya. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan ya, garis sejajar. Garis sejajar itu 2 buah garis yang memiliki posisi sejajar jika dalam satu bidang terdapat 2 garis yang sama arahnya dan jika kedua garis tersebut diperpanjang tidak dapat berpotongan. Nah, seperti ini ya, seperti ini, atau misalnya seperti ini, bisa juga seperti ini. Jadi ketika diperpanjang garis yang pertama dengan yang kedua, dia tidak pernah bertemu, dia tidak pernah punya titik potong. Kalau kita lihat gambarnya ini seperti di sawah ya, apa namanya ini, cengkeh dan sawah ya, dia apa namanya, ini konsep garis sejajar. Atau misalnya ada di rel kereta api ya, rel kereta api kan memanjang terus ya sampai ke ujungnya, itu tidak ada titik potong antara rel yang sebelah kanan dengan rel yang sebelah kiri, itu namanya garis sejajar. Kemudian ada garis berpotongan. Nah, garis berpotongan berarti 2 buah garis yang memiliki kedudukan yang berpotongan jika keduanya memiliki titik potong ya, titik potong. Nah, misalnya di jembatan ini ya, di jembatan ini digambar kita bisa lihat jembatan ada titik potongnya ya, ini dengan yang ini gitu ya. Jadi ada titik potongnya, misalnya kalau Ibu gambarkan seperti ini. Nah, ini berarti ada titik potongnya, atau misalnya seperti ini. Nah, itu namanya berpotongan ya. Jadi punya titik potong. Nah, garis berimpit. Berimpit itu artinya berdempet. Kalau kita lihat di jarum jam misalnya pukul 12 tepat. Nah, itu
kan berimpit ya antara jarum panjang dengan jarum pendek itu dempet ya. Jadi seperti satu jarum, padahal kenyataannya itu aslinya ada 2 jarum. Itu namanya garis berhimpit. Ada lagi nggak selain jam 12 tepat? Ya bisa aja, misalnya di sini ya. Misalnya ini jam 3:15. Nah, ini juga kan sebetulnya ada 2 jarum, tapi karena jarum panjang menunjukkan angka 3, jarum pendek pun menunjukkan angka 3, maka sepertinya jarumnya cuma 1 padahal ada 2. Itu namanya berhimpit. Nah, bersilangan. 2 buah garis dapat bersilangan jika keduanya tidak terletak dalam bidang yang sama dan keduanya tidak sejajar. Tadi kita bisa lihat contohnya di balok ya. Nah, atau ini di kereta api, ini juga bersilangan. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Dari kubus di samping, manakah yang termasuk garis sejajar dan berpotongan? Nah, garis sejajar, kita lihat yang sejajar ya. AB sejajar dengan EF. Kita lihat AB sejajar dengan EF. Kemudian ada lagi AE sejajar dengan BF. Nah, itu yang sejajar. Ada lagi nggak selain itu? Pastinya ada. Silahkan kalian boleh mencatat di buku masing-masing. Selain yang ibu sebutkan ini, mana lagi sih yang termasuk garis sejajar? Pastinya banyak. Nah, sekarang berpotongan. AB dengan BF. AB dengan BF ya, ini. Nah, ini ada titik potongnya enggak? Ada titik potongnya, mana? Di sini, dia ketemu di titik ini. Atau AE dengan EF, AE dengan EF ya, ini AE ke sini dengan EF. Nah, ini dia punya titik potong di sini ya. Nah, berarti itu disebut dengan berpotongan. Ada lagi enggak? Misalnya lagi ibu sebutkan satu lagi di sini ya. CG, ini CG dengan FG. Nah, ini ada titik potongnya di sini gitu. Nah, ada lagi nggak? Nah, pastinya ada. Silahkan kalian bisa mencatat di bukunya masing-masing ya. Nah, itu konsep tentang garis. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah garis, maka ibu akan menjelaskan tentang sudut ya. Apa itu sudut? Di dalam ilmu matematika, sudut dapat diartikan sebagai sebuah daerah yang terbentuk karena adanya 2 buah garis sinar yang titik pangkalnya saling bersekutu atau berhimpit. Nah, apa saja bagian dari sudut itu? Nah, seperti ini ya, bagian dari sudut itu ada yang disebut dengan kaki sudut. Kaki sudut adalah garis yang membentuk sudut tersebut, garis sinar yang membentuk sudut tersebut. Titik sudut merupakan titik pangkal atau titik potong tempat berhimpitnya garis sinar. Ini ya. Jadi ini kaki sudut yang A dengan yang C, kemudian titik sudut itu yang sini, sebelah sini titik B, kemudian daerah sudut. Daerah sudut atau adalah daerah atau ruang yang terdapat di antara 2 kaki sudut. Nah, yang sebelah sini ini disebut dengan daerah sudut. Nah, bagaimana cara kita menamakan sudut? Cara menamakan sudut adalah bagian yang menjadi titik sudut itu kita tulis di tengah. Jadi misalnya di sini kan titik sudutnya B, maka nama sudut ini adalah sudut. Nah, sudut lambangnya seperti ini ya, ABC. Atau boleh juga kita tulis sudut CAB gitu. Yang penting CAB. Maksudnya sudut CBA ya. Gitu. Jadi yang penting titik sudut ini kita sebutnya di tengah. Kita tulisnya di tengah. Itu cara menamakan sudut. Nah, sudut itu ada 5 macam ya. Ada 5 macam sudut. Nah, yang pertama ada sudut lancip. Sudut yang besarnya antara 0 dan 90 derajat. Bisa kita lihat gambarnya di nomor 1 ini ya. Kemudian sudut siku-siku, sudut yang besarnya 90 derajat. Kalau sudut siku-siku tentunya sudah tidak asing lagi ya, karena sering sekali kita mendengar dan belajar tentang sudut siku-siku. Ini gambarnya ada di nomor 2. Sudut lurus, sudut yang besarnya 180 derajat ini ya di nomor 3. Jadi sudut lurus saja, ini gambar sudutnya. Sudut tumpul itu besarnya antara 90 dan 180. Jadi lebih besar dari 90, lebih kecil dari 180. Nah, sedangkan yang terakhir ada sudut refleks. Sudut refleks itu lebih besar dari 180, lebih kecil dari 360. Seperti gambar nomor 5 ya. Yang ini sudut refleksnya yang sebelah sininya, bukan yang sebelah sininya ya. Kalau sebelah sininya sudut lancip, sebelah sininya berarti sudut refleks.
Kita lihat contohnya. Nah, di antara A, B, C, D, E kita sebutkan jenis-jenis sudutnya ya. Yang A, coba yang A dulu ya. Yang A sudut apa ini? Yang A itu kalau kita lihat adalah ini sudut lancip. Karena besarnya kurang dari 90 derajat. Kemudian yang B. Yang B ini karena besarnya lebih dari 90, maka ini disebut dengan sudut tumpul. Nah, yang C sudut apa ini? Yang ditanyakan sebelah sininya ya. Ini juga kurangnya besarnya kurang dari 90. Maka yang C ini disebut juga sudut lancip. Yang D itu lebih dari 90. Yang ini disebut dengan sudut tumpul. Yang E juga ya, yang E ini kurang dari 90, maka ini juga disebut dengan sudut lancip. Nah, itu ya macam-macam sudut. Mungkin itu saja dulu penjelasan dari Ibu. Nanti insya Allah selanjutnya kita akan membahas hubungan antar sudut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.